Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 11 IPA unggulan 3. Di podcast kali ini, kami akan membahas salah satu materi dari mata pelajaran PPKN, yaitu tentang menelaah ancaman terhadap sosial budaya. Namun, sebelum kami membahas materi ini lebih lanjut, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Nariza Nabila. Lalu ada rekan tim saya, Naila Fadia, dan Hanif Sidik. Nah, ayo kita mulai aja masuk ke pembahasannya. Ancaman terhadap sosial budaya. Integrasi nasional adalah suatu upaya atau proses penyatuan terhadap perbedaan yang ada di suatu negara dengan tujuan mewujudkan keselarasan dan kerukunan nasional. Perbedaan yang dimaksud yaitu suku, ras, maupun agama. Dalam mewujudkan integrasi nasional, diperlukan keseriusan dan peran serta dari seluruh elemen, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Apabila seluruh pihak berpartisipasi aktif, maka integrasi nasional dapat diwujudkan. Upaya mewujudkan integrasi nasional bisa jadi tidak mudah dan diiringi ancaman. Ancaman integrasi nasional bisa muncul salah satunya dari bidang sosial budaya. Selanjutnya, apa sih ancaman sosial budaya itu? Ancaman sosial budaya adalah tindakan dan konsep yang disebarkan dengan cara sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Beberapa contoh ancaman di bidang sosial budaya, misalnya masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai norma sosial budaya di suatu negara. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Yang pertama, ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ternyata, efek tersebut ditimbulkan dari integritas nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaannya maupun wilayahnya. Kita ketahui, dengan keragaman sosial dan budaya di Indonesia yang melimpah itu, akan menghasilkan karakter atau individual yang berbeda, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Manusia mengembangkan kebudayaan tidak lain sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari lingkungannya, untuk kemudian mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itulah dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan wujud tanggapan aktif manusia terhadap tantangan yang datang dari lingkungan. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, atau disebutnya local genius. Local genius itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi dari budaya-budaya suku bangsa daerah atau budaya asing luar yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainnya. Aspek sosial biasanya mengacu pada masalah struktur sosial dan pola hubungan sosial yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau kita bicara aspek budaya, mengacu pada kondisi kebudayaan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Yang pertama, secara horizontal, ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Yang kedua,
Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Pluralitas masyarakat Indonesia yang bersifat multidimensional telah menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal, sementara stratifikasi sosial sebagaimana terwujud pada masyarakat Indonesia akan memberi bentuk pada integrasi. Oleh karena itulah, maka timbul persoalan yang timbul dari struktur masyarakat Indonesia. Yang demikian adalah bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional sehingga menunjang penciptaan ketahanan nasional yang mantap. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Pada era modern ini, harus diakui bahwa peradaban manusia telah memasuki tahapan baru, yaitu dengan adanya revolusi komunikasi. Dengan cepat, teknik dan jasa telekomunikasi yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio dan satelit ini telah berkembang menjadi jaringan yang sangat luas dan menjadi vital dalam berbagai aspek kehidupan dan keselamatan bangsa-bangsa di dunia. Pemanfaatan jasa satelit tidak semata-mata untuk usaha hiburan, namun berkembang secara meluas dan digunakan dalam teknologi pertelevisian, komunikasi, internet, analisis cuaca, hingga penggunaan untuk survei sumber daya alam. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman tahu atau teman-teman lihat kondisi masyarakat kita saat ini tuh sangat memprihatinkan sekali, terutama kalau misalkan kita lihat dari aspek perilaku dan moralnya. Banyak banget kita bisa lihat di sini bahwa masyarakat kita tuh banyak banget yang nggak peduli sama perilaku keseharian mereka. Nah, hal ini tentu saja sangat berbahaya, apalagi kalau misalkan ada anak kecil yang melihat perilaku mereka, dimana anak kecil kan belum bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan bakal terpengaruh banget nih sama perilaku atau moral si anak kecil tadi. Nah, selanjutnya ini ada ancaman dari luar di bidang sosial budaya. Yang pertama ada munculnya gaya hidup konsumtif atau selalu mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang dari luar negeri. Nah, banyak banget nih masyarakat kita zaman sekarang yang sering menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang atau brand-brand di luar negeri. Nah, di mindset mereka tuh image brand luar negeri tuh pasti keren atau pasti bagus, padahal enggak juga. Kita dari Indonesia juga banyak banget brand-brand lokal yang kualitasnya nggak kalah bagus sama brand-brand luar negeri. Contohnya brand-brand luar negeri yang sering dipakai tuh ada eh, dari baju ya, ada Zara, H&M, terus ada sepatu Nike, Jordan, Under Armour. Padahal di Indonesia sendiri banyak banget brand-brand lokal yang kualitasnya bagus banget, nggak kalah bagus lah sama brand-brand luar. Kayak misalkan sepatu ada Brodo, sepatu kulit, terus ada Ventela, Kompas, terus baju-baju public culture, Erigo juga. Terus ada tas Eiger. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, Eiger itu dari brand lokal ya, brand Indonesia yang ada di Bandung. Itu juga selain baju, tas, juga ada makeup atau skincare buat Indonesia yang gak kalah bagus lah sama skincare dari brand luar. Nah, selain itu juga mengkonsumsi barang-barang atau makanan-makanan dari luar negeri. Contohnya masyarakat zaman sekarang kan banyak banget yang suka makan makanan cepat saji, kayak misalkan McD, KFC, Taco Bell. Padahal di Indonesia sendiri banyak banget nih makanan-makanan khas Indonesia atau makanan-makanan tradisional yang enak juga, kayak misalkan martabak, sate, terus nasi goreng. Banyak banget. Dibandingkan kita mengkonsumsi atau makan makanan dari luar negeri, harus diimbangi nih teman-teman juga.
harus makan makanan dari dalam negeri. Nah, dengan adanya kita membeli produk-produk Indonesia atau brand-brand lokal, kita dapat membantu nih perekonomian Indonesia, dan kita dapat membantu UMKM yang ada di luar sana. Nah, selanjutnya ada munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Nah, sebenarnya sifat hedonisme ini tergantung dari diri kita masing-masing ya. Kita ingin menggunakan barang-barang yang next level atau tidak. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah ketika kita ingin membeli barang-barang yang menurut kita tuh mahal atau misalkan next level, tapi uang kita belum cukup, atau misalkan sudah cukup tapi masih ada keperluan-keperluan lainnya, kayak misalkan kita butuh beli laptop nih buat belajar, atau misalkan ada utang. Nah, pakailah atau gunakanlah uang yang kita punya untuk menyelesaikan urusan kita terlebih dahulu, baru kita membeli barang-barang yang kita ingin beli. Kayak misalkan brand-brand baju Babe, Supreme, LV, Gucci, banyak banget tas-tas mahal atau pakaian-pakaian mahal. Nah, selanjutnya adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tuh nggak ada atau nggak bermakna. Nah, sikap individualisme ini terdiri dari banyak banget faktor, kayak misalkan kurang percaya diri, minder, terus sombong, introvert juga bisa. Nah, dengan adanya sifat individualisme ini akan mempengaruhi budaya-budaya kita. Kayak misalkan kita kan sering melakukan yang adanya gotong royong, terus kepedulian terhadap sesama, dan bahkan Indonesia tuh bisa dibilang negara dengan penduduk paling ramah atau paling kompak lah. Nah, namun dengan adanya sikap individualisme ini, budaya-budaya tadi yang saya sebutkan itu bakal turun banget. Kayak misalkan ada orang nih yang butuh pertolongan. Nah, tapi kita tadi kan salah satu faktor individualisme itu sombong. Nah, kita beri contoh di sini, kayak misalkan ada orang yang membutuhkan pertolongan, namun kita melihat mereka tuh kayak bukan selevel dengan kita, kayak dia bukan kelompok gue nih, dia bukan suku gue, atau dia bukan sekolah gue, manalah. Nah, itu yang akan mempengaruhi budaya-budaya kita, budaya-budaya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya ada munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Nah, zaman sekarang banyak banget westernisasi yang masyarakat kita lakukan. Contohnya kayak mengikuti budaya-budaya luar, sering minum minuman alkohol, mabok, minum amer, minum minuman keras, terus juga sering melakukan pergaulan bebas. Padahal di negara kita yang merupakan negara beragama ya, apalagi mayoritas agama Islam, itu dilarang banget untuk melakukan pergaulan bebas atau meminum minuman keras atau homer. Nah, kita juga harus menyeleksi nih budaya-budaya luar. Nggak semua budaya luar itu jelek kok, ada yang bagus ya. Nah, tapi kita harus menyeleksinya terlebih dahulu agar tidak masuk ke budaya kita dan merusak budaya-budaya kita yang sudah ada dari zaman dahulu. Terus juga ada sering mendengarkan atau menonton film dan musik dari luar negeri. Nah, di sini banyak banget masyarakat zaman sekarang yang suka nonton film dari luar negeri atau dengerin lagu dari luar negeri. Padahal di Indonesia sendiri banyak banget nih film-film yang bagus. Kayak misalkan kemarin ada Gudala. Terus misalkan teman-teman ingin nonton film-film romance, banyak banget seri-series Indonesia yang gak kalah bagus sama film-film dari luar negeri. Terus ada juga musik-musik Indonesia yang kemarin tuh yang viral, yang World Genius Latih, itu bagus banget lagunya. Nah, kita harus mensupport nih film-film dan musik-musik dari dalam negeri agar namanya bisa terangkat kembali dan bisa bersaing dengan film dan musik-musik dari luar negeri. Nah, selanjutnya ada penggunaan bahasa-bahasa luar negeri atau bahasa-bahasa asing. Kayak misalkan teman-teman sekarang nih banyak banget yang pakai bahasa-bahasa Jaksel,
which is literally, jujurly. Nah, sebenarnya itu bagus untuk kita belajar, untuk sebagai sarana pembelajaran agar kita bisa berkomunikasi dengan orang asing. Nah, namun di sini teman-teman juga harus mengimbangi juga. Jangan selalu menggunakan bahasa-bahasa luar negeri, tapi juga dicampurkan dengan bahasa-bahasa dari dalam negeri, bahasa Indonesia atau bahasa suku-suku, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, gejala westernisasi ini berpengaruh terhadap nilai-nilai keagamaan dari Indonesia nih. Kan Indonesia tadi merupakan negara yang beragama ya, dalam Pancasila dan Sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan Maha Esa. Nah, sudah pasti bahwa Indonesia ini adalah negara yang beragama, apalagi mayoritas adalah agama Islam. Nah, banyak banget peraturan-peraturan dalam Islam yang bertentangan nih dengan budaya-budaya luar, kayak misalkan tadi minum minuman alkohol, minuman keras, terus melakukan pergaulan bebas. Nah, teman-teman nih harus menyeleksi terlebih dahulu, jangan semuanya diikuti, agar budaya-budaya Indonesia nih masih tetap ada, masih tetap menjadi ciri khas lah, nggak terpengaruh oleh budaya-budaya luar negeri. Nah, sampai di sini aja nih teman-teman. Terima kasih banget yang udah dengerin sampai detik ini. Semoga apa yang kita bertiga obrolkan tadi, bacakan tadi, semoga teman-teman bisa ngerti ya, dan teman-teman bisa menyeleksi lah budaya-budaya luar dan menyimbangi penggunaan brand-brand luar dan brand-brand lokal. Nah, sekian dari kelompok 4. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah denger. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye teman-teman semua.